Kita lihat era Presiden Jokowi penyimpangan di Polri. Tadi kita sudah dengar dari DPR juga bahwa Presiden Jokowi minta resiprokal. Bagaimana antara Polri aktif ditugaskan di luar struktur tanpa mengundurkan diri. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28 ayat 3. Lanjut. Nah, Wamenkum jelas menyatakan bahwa Polri masuk ke ASN itu atas permintaan dari Presiden. Ini penyampaian beliau di ruangan ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Ini berkaitan dengan larangan polisi aktif, personil polisi aktif di jabatan-jabatan sipil. Karena putusan ini memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah praktik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil yang marak pada era Presiden Joko Widodo itu akan benar-benar diakhiri pada era Presiden Prabowo Subianto? Karena itu saya menawarkan judul kali ini adalah soal tangkap jabatannya yang marak di eranya Jokowi dan kemudian berakhir di eranya Prabowo Subianto. Ini penting kita bahas, ini berkaitan dengan kesaksian ahli, yakni Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Deponto dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 15 September 2025 yang memberikan gambaran tegas kepada kita, fenomena polisi aktif menduduki jabatan sipil itu secara masif memang terjadi di era Jokowi dan terus tidak terjadi di era SBY. Pada era SBY pembatasannya sangat ketat. SBY ini kan bukan hanya seorang presiden, tapi dia adalah ketua tim reformasi ABRI yang dibentuk pada tahun 1997 oleh Panglima ABRI Wiranto. Tim ini merancang pemisahan TNI Polri, menghapus fraksi ABRI di DPR, dan kemudian mengakhiri dui fungsi. Dari situ lahir prinsip anggota aktif TNI dan Polri tidak boleh menjabat posisi sipil tanpa alih status. Sekarang ini menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana dengan eranya Presiden Prabowo Subianto setelah munculnya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Di satu sisi dia punya latar belakang TNI, satu angkatan malah sebenarnya dengan Pak SBY. Hanya dia sempat tinggal kelas saja gitu. Dan dia, saya yakin dia mestinya paham garis reformasi. Dan di sisi lain persoalannya Prabowo secara terbuka menyatakan dirinya adalah penerus Jokowi. Hal itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ketika acara silaturahmi dan buka puasa bersama TKN Prabowo Gibran di Ritz-Carlton Mega Kuningan pada 25 Maret 2024. Dan dia menyatakan kita tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan pemerintahan kita adalah penerus pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Di sinilah muncul dilema, apakah Prabowo akan mengikuti garis reformasi ala SBY atau melanjutkan pola di eranya Jokowi. Nah, ini memberikan banyak sekali posisi dan jabatan untuk para perwira Polri di jabatan-jabatan sipil yang totalnya itu sampai 4.351 orang. Sinyal awal ini muncul dari parlemen. Banyak anggota parlemen yang secara tegas menolak, tapi ada juga yang pernyataannya seperti Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, yang ini memberikan tafsir baru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi tidak sepenuhnya dilarang, tapi untuk jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi kepolisian itu masih bisa diisi. Itu kalau kita ngikutin tafsirnya dari Sumi Dasko Ahmad. Fenomena Polri menduduki jabatan sipil itu mulai menguat sejak Pilkada serentak 2018. Tahun 2018 itu Menteri Dalam Negeri pada waktu itu berencana menunjuk 2 perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur. Itu pada Januari 2018. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memunculkan rencana menunjuk 2 perwira tinggi Polri aktif sebagai pejabat gubernur. Yang pertama ada Irjen Martuani Sormin, direncanakan sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara, dan kemudian Komisaris Jenderal Polisi
Muhammad Iriawan. Ini Iwan Bule lebih dikenal begitu ya sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Rencana ini langsung memicu kritik luas dan ini kemudian banyak yang menuding ini merupakan satu kemunduran setelah dui fungsi dihapuskan karena ini bisa menjadi ancaman terhadap supremasi sipil hingga kekhawatiran politisasi aparat kepolisian. Tapi kemudian karena dinamika yang muncul, Martuani Sormin itu batal dilantik, tapi Iriawan atau Iwan Bule tetap dilantik. Cahyokumolo pada waktu itu menyampaikan bahwa penunjukan Martuani Sormin itu dibatalkan setelah rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto. Cahyo menjelaskan ada kesepakatan untuk netralitas pejabat aktif TNI, Polri di Mabes TNI dan Polri tidak usah ditunjuk jadi pejabat gubernur. Walaupun Mendagri usulkan sesuai aturan yang diyakini Mendagri. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono menambahkan bahwa Sormin tidak dapat menjadi PJ Gubernur karena masih aktif dalam struktur Mabes Polri. Namun berbeda dengan Sormin, Komjen M. Iriawan tetap dilantik sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat dan pelantikannya berlangsung di Gedung Merdeka Bandung. Jadi waktu itu pemerintah sudah menyiapkan 2 nama Polri aktif. Yang satu itu dibatalkan karena tekanan publik, satu lagi berjalan meskipun mendapat kritik keras publik. Jadi ini adalah menandai gelombang pertama normalisasi penempatan Polri aktif di jabatan sipil era Jokowi. Gelombang kedua itu penempatan di kementerian, yakni sejumlah perwira tinggi polisi seperti Irjen Setio Wasisto, Kadif Humas Polri itu menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Perindustrian dan pangkatnya setelah itu naik menjadi Komisaris Jenderal. Dan setelah itu juga ada di Kementerian Hukum, ya. Ini ada sejumlah pejabat yang dilantik, pejabat Polri yang dilantik situ, misalnya Irjen Anda Budi Revianto menjadi Irjen Kemenkumham, kemudian Irjen Reinhard Silitonga menjadi Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen PAS. Sebelumnya juga ada Dirjen Imigrasi ya, yang diisi juga dari kepolisian. Nah soal ini bahkan mendapat kritik keras dari DPR, bahkan dari politisi PDIP sendiri, Mas Hinton Pasaribu misalnya. Dia mengkritik langkah yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM itu. Buat apa Politeknik Imigrasi kalau mereka tidak bisa jadi dirjen? Tutup saja kalau begitu, kata dia pada waktu itu. Ketika dia rapat dengan Menkumham. Mas Hinton menyoroti matinya jalur karir sipil akibat posisi eselon 1 ditempati oleh Polri aktif. Itulah yang disebut oleh Pontus sebagai titik awal masifnya penempatan Polri dalam jabatan sipil di luar institusi. Pada sidang Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi Soleman Ponto itu menegaskan bahwa pada era SBY aturan alih status itu sangat ketat. Itu selaras dengan peran SBY sebagai arsitek reformasi ABRI. Namun pada era Jokowi batasan itu melebar dari PJ Gubernur hingga kementerian. Perbandingan 2 era inilah yang membuka pertanyaan, apakah era Prabowo akan mengembalikan garis reformasi atau melanjutkan pola Jokowi? Konsistensi era Presiden SBY. Di dalam era SBY, alih status ini sangat-sangat ketat. Sampai AHY, anak dari beliau, diwajibkan mengundurkan diri dari TNI sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Harus mundur, dan Panglima TNI menyatakan undang-undang adalah Panglima, sehingga walaupun anak dari presiden ketika keluar dari struktur harus mengundurkan diri, dan itu dilaksanakan. Lanjut. Nah, ketika masuk di era Presiden Jokowi, mulai terjadi penyimpangan. Banyak prajurit TNI aktif tetap menduduki jabatan sipil. Walaupun itu sudah jabatan berada di luar lembaga struktur yang bertentangan nomor Undang-Undang Pasal 47 ini di era Jokowi. Lanjut. Nah, ini saya 2017 mengklaim Panglima harus berhentikan dengan hormat seluruh TNI aktif yang di Bakamla yang di luar struktur. Saya ulangi lagi, Maret 2025, saya masih terus mendengungkan harus laksanakan Pasal 47 itu. Panglima harus jalankan. Nah ini di era Presiden Jokowi. Lanjut. Kita lihat era Presiden Jokowi penyimpangan di Polri. Tadi kita sudah dengar dari DPR juga bahwa Presiden Jokowi minta resiprokal. Bagaimana antara Polri aktif ditugaskan di luar struktur.
tanpa mengundurkan diri. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28 ayat 3. Lanjut. Nah, Wamenkum jelas menyatakan bahwa Polri masuk ke ASN itu atas permintaan dari Presiden. Ini penyampaian beliau di ruangan ini. Lanjut. Lanjut. Masih tetap sama bahwa pasal 28 dilanggar ini karena ada permintaan dari Presiden Jokowi, termasuk tadi dari DPR kita dengar juga mirip. Lanjut. Kita lihat bagaimana perbedaan ini. Mulai tahun 2023, 2024 sampai 2025, ini ada tren kenaikan penugasan. 2023 3.424, 3.822 sampai 2025 ini 4.351 polisi aktif di luar struktur. Karena itulah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garis miring PUU garis miring 2025 sejatinya memberi peluang besar untuk mengembalikan arah reformasi TNI Polri ke jalur yang dulu dirancang dengan hati-hati oleh tim reformasi ABRI. Namun momentum ini datang di saat Indonesia sedang memasuki pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, seorang tokoh yang memikul dua identitas politik yang ini hampir bertolak belakang. Di satu sisi, Prabowo adalah mantan perwira tinggi TNI. Ia tumbuh dalam kultur yang memahami betapa pentingnya garis batas antara kekuatan militer, kepolisian, dan jabatan sipil. Namun di sisi lain, Prabowo juga secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kelanjutan politik Presiden Joko Widodo. Kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tidak malu-malu penerus dari pemerintahnya Joko Widodo, saya kira ini bukan pernyataan retorika biasa. Ini merupakan sinyal politik bahwa Prabowo akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam arsitektur kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Karena itulah sekarang kita tentu saja bertanya-tanya, apakah Prabowo akan mengikuti garis restriktif ala SBY yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil, atau mengikuti pola Jokowi yang memberi ruang luas bagi Polri aktif mengisi posisi strategis di kementerian. Hingga kini tanda-tandanya belum sepenuhnya jelas. Pemerintah belum menyatakan sikap resmi atas implementasi teknis putusan MK. Ya, ini hanya normatif tentu saja dari pernyataan misalnya Mensesnek Prasetyo Adi dan juga dari Menkum Hukum Impas Yusril Isamahendra. Sementara kalau kita lihat reaksi DPR menunjukkan sinyal politik yang beragam. Jadi mencerminkan belum adanya komitmen yang tunggal di DPR juga. Inilah mengapa kemudian membuat kita bertanya-tanya apakah implementasi putusan MK ini menjadi isu politik atau bukan sekedar isu hukum. Kalau kita menyimak sikap dari DPR setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa proses implementasi aturan baru itu tidak akan berjalan mudah ya, karena reaksinya tidak tunggal. Jadi ini nggak otomatis karena biasanya kan selalu disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Jadi final dan mengikat. Jadi harusnya tidak ada suara-suara lain di luar itu. Apapun kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ya tinggal sami'na wa ta'na, tinggal saya dengar dan saya jalankan begitu ya. Tapi kita lihat justru tafsirnya itu beragam. Dan ini tentu saja membuka, atau ini semacam potensi terbukanya celah yang bisa mempertahankan sebagian praktik yang lama. Sinyal yang datang yang pertama misalnya dari Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad. Dasko misalnya menyampaikan bahwa anggota Polri masih dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selama jabatan itu bersinggungan dengan tugas-tugas kepolisian. Pernyataannya itu ya apa ya, ini selain ragu tapi substansinya juga membuka ruang interpretasi yang lebih luas. Karena kalau putusan dari Mahkamah Konstitusi jelas nggak boleh, pokoknya semua jabatan sipil nggak boleh. Tapi kalau menurut Dasko itu boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas kepolisian. Dia cuma menyatakan kalau saya tidak salah begitu kata dia. Makanya kita menyimpulkan dia ragu. Ini kan nanti juga bisa kita analogikan pada tafsir pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri yang berkaitan dengan fakta penjelasannya yang hanya boleh yang tidak boleh kecuali ada penunjukan dari Kapolri. Itu yang kemudian menjadi dasar Polri
bisa ditempatkan di lembaga-lembaga dan kementerian dengan jabatan sipil. Nah, sekarang frasa yang disampaikan oleh Dasko bersinggungan dengan tugas kepolisian. Ini kan bisa menjadi pintu besar bagi tafsir yang lebih longgar. Karena dalam Undang-Undang Polri, tugas Polri mencakup hampir seluruh aspek pemerintahan, keamanan, ketertiban, intelijen, pengawasan administratif, hingga penegakan hukum. Jadi bisa semua masuk itu nantinya. Dengan definisi seluas itu, hampir semua kementerian dapat dianggap relevan dengan tugas kepolisian. Pernyataan Dasko ini bisa saja kita anggap bukan hanya sinyal loh, tetapi indikasi politis bahwa sebagian ruang bagi Polri di jabatan sipil masih hendak dipertahankan meski dibungkus dengan kriteria baru. Sementara anggota DPR dari Komisi 3 Nasir Jamil malah memberikan pendapat yang jauh lebih longgar. Nasir berpandangan bahwa Polri adalah institusi sipil sehingga penempatan polisi aktif di lembaga sipil tidak bertentangan dengan jenis kelamin polisi itu sendiri. Jadi boleh-boleh aja gitu. Bagi Nasir Jamil justru tidak ada masalah ya jika Polri tetap mengisi jabatan sipil tertentu sejauh modul hukum belum mengaturnya secara eksplisit. Pandangan Nasir ini semakin menegaskan bahwa DPR tidak berada dalam satu suara. Ada yang ingin membatasi, ada yang membuka ruang terbatas, tapi ada yang menganggap penempatan itu wajar. Fragmentasi sikap itu membuat implementasi putusan MK berpotensi bergantung pada kompromi politik, bukan semata kepastian hukum. Tanda-tandanya sangat jelas seperti itu ya. Namun perdebatan ini menjadi serius ketika kita menengok catatan masa lalu tentang kemungkinan politisasi Polri. Misalnya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada 15 November 2023. Anggota fraksi PDIP, Safarudin, yang pernah menjadi Kapolda, itu dia menyampaikan kritik keras terkait dugaan aparat Polri di lapangan ikut memasang baliho PSI di Jawa Barat sampai tingkat kecamatan. Kalau Polri ikut pemain di situ, terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kericuhan, kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Terus kalau nggak ada polisi sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Polri ikut bermain. Akhirnya Polri nggak bisa mengamankan nanti. Dan selama ini kan kita lihat konflik horizontal. Kalau pileg dan pilpres jarang terjadi. Yang sering terjadi itu konflik itu kalau pilkada. Nah, yang sering terjadi unjuk rasa kepada Polri bahwa Polri tidak netral. Nah, ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa itu dengan di Jawa Tengah, ya itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi, kan ada wartawan itu benar apa enggak gitu kan. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Nah, tadi Pak Safarudin menyebutkan bahwa di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, itu baliho-baliho PSI dipasangkan oleh polisi gitu. Tapi pada waktu itu yang hadir rapat kerjanya adalah Kabaharkam, yakni Komjen Fadil Imran, yang katanya kemudian dia menelpon Kapolda Jawa Barat, tapi belum ada konfirmasi soal itu. Nah, sementara kalau Sekjen PSI Raja Juli membantah tudingan itu sebagai hoax, kan gitu. Tapi kalau saya ikuti perkembangan di DPR, bukan hanya Pak Safarudin, memang Pak Safarudin yang secara terbuka menyebut itu. Tapi anggota Komisi 3 dari PDIP, Trimedia Panjaitan, juga sempat menyinggung keheranannya di kampung halaman dia bagaimana ada baliho-baliho
PSI yang juga bertebaran padahal pada malam harinya belum ada gitu. Dan dia tahu di situ tidak ada kader PSI. Fakta bahwa seorang mantan Kapolda menyampaikan tuduhan tersebut dalam rapat resmi DPR menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap tercampurnya fungsi Polri dan dunia politik itu bukan isu-isu yang disebut oleh Raja Juli tadi sebagai hoax. Dan kemudian kan kita sama-sama tahu muncul fenomena yang oleh publik disebut sebagai parcok, partai coklat. Ini istilah yang merujuk pada bayang-bayang politisasi Polri. Bahkan yang menyebut parcok ini adalah partai yang terkuat di Indonesia, bukan PDIP atau Gerindra. Ya, karena mereka punya infrastruktur yang sangat lengkap mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, level Babinsa. Karena itulah ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar dan sebagian elit politik menyuarakan tafsir longgar, muncul pertanyaan besar. Apakah praktik masa lalu ini benar-benar akan dihentikan atau justru diberi ruang melalui tafsir baru, melalui frasa tugas yang bersinggungan dengan kepolisian? Di titik inilah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi persoalan hukum tapi juga menjadi persoalan political will dari pemerintah. Putusan MK 114/PUU tahun 2025 itu memberikan garis tegas. Anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Jadi kini bola sepenuhnya berada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah aturan ini akan dilaksanakan apa adanya atau akan ditafsirkan ulang seperti pernah terjadi pada era pemerintahan sebelumnya? Nah, ini yang masih harus kita tunggu. Ini baru sinyal ya. Sinyal datang dari istana, misalnya pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa pemerintah akan patuh pada putusan MK. Dan ketika ditanya apakah polisi aktif yang kini duduk di jabatan sipil akan diminta mundur, jawabannya lugas. Sesuai aturan kan seperti itu. Ya kalau aturannya seperti itu kan kata dia begitu. Pernyataan dari Prasetyo Hadi ini penting karena menunjukkan bahwa istana tidak menutup ruang untuk menertibkan total, termasuk bagi personal Polri aktif yang telanjur menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memberikan perspektif struktural. Yusril menegaskan bahwa putusan MK akan menjadi bahan kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini yang memiliki mandat untuk membenahi desain kelembagaan Polri. Menurut Yusril, putusan MK harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta transisi bagi polisi aktif yang telanjur punya jabatan di kementerian atau lembaga. Nanti akan kami bahas soal itu. Jadi dua pernyataan ini dari Mensesnek dan dari Menko Polhukam menunjukkan, bukan Menko Polhukam ya, saya kesulitan menyebutkan Menko Bang Yusril ini, Menko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Hukum dan Impas. Susah memang. Menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak menutup mata terhadap kebutuhan penyesuaian struktural. Namun pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa prosesnya tidak akan otomatis, melainkan memerlukan berbagai tahapan. Seperti kata Yusril, ada transisi, ada penataan ulang SDM, revisi regulasi, dan keputusan politik yang tegas. Pada akhirnya pertanyaan ini yang harus menjawab adalah pemerintahan Prabowo. Apakah putusan MK ini akan menjadi momentum untuk mengakhiri sepenuhnya praktik penempatan Polri aktif di jabatan sipil atau hanya menjadi langkah administratif tanpa perubahan mendasar? Karena jika pemerintah benar-benar menjalankan putusan MK secara konsisten, maka era Prabowo bisa menjadi penutup dari bab panjang ekspansi Polri ke jabatan sipil yang terjadi di era Jokowi. Tetapi jika implementasinya longgar, Indonesia hanya akan memasuki babak baru dengan wajah berbeda namun pola yang sama. Di titik inilah reformasi kepolisian itu juga diuji. Dan publik tentu saja harus mengawasi bagaimana komitmen pemerintah baru menjalankan amanat konstitusi. Bukan hanya dalam teks tapi dalam praktik kekuasaan sehari-hari. Tapi kalau sekali lagi kalau putusan MK itu mulai diabaikan sekali, dua kali, lama-lama nanti MK juga kehilangan giginya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.